Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Sadis, karena kasus BLBI, Sri Mulyani sikat aset Lipo 1,3 triliun, cakal bosnya, ditulis oleh Manuel. Terima kasih Sri Mulyani. Pemerintah hari ini menyita hampir 50 bidang tanah dengan luas 5.251.200 meter persegi yang berlokasi di daerah Sumatera, yakni Medan, Pekanbaru, dan di Jawa, yakni Tangerang dan Bogor. Pernyataan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Dari 49 bidang tanah yang disita, ada 44 bidang tanah yang disita di daerah perumahan Lipo Karawaci. Properti yang dikuasai oleh negara saat ini adalah pemilik mantan debitur perseroan terbatas Lipo Karawaci, ex-Bank Lipo Group. Berdasarkan rilis resmi Fabregas BLBI, lebih rinci lagi 44 bidang tanah itu nilainya 1.332.980.510.000 rupiah. Nilai ini adalah nilai yang sangat fantastis dan sebenarnya bisa dibayar kok. Penguasaan fisik dengan pemasangan plang pengamanan sebagai langkah awal dilakukan oleh Satgas BLBI. Ini gak seperti Anies Baswedan yang hanya taruh plang segel di PIK yang setelah itu dicabut lagi karena mungkin urusan uang sudah beres. Namun yang dikerjakan oleh Satuan Tugas BLBI selanjutnya adalah pemblokiran penyitaan pelelangan dan langkah hukum lainnya yang ditempuh sesuai peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh hukum. Artinya ini adalah hal yang serius dikerjakan dan tidak main-main. Dari hal ini kita melihat bahwa sebenarnya kasus BLBI ini sudah harusnya diselesaikan di era sebelumnya. Namun kenapa di era Jokowi lah kasus ini bisa diinisiasi dan dibuka lagi? Saya melihat mantan presiden terdahulu, khususnya SBY, masih kelihatannya kurang tegas dalam hal ini. Presiden Jokowi justru lebih tegas. Dia lakukan gerakan catur mantul dan bikin orang kejang-kejang. Kalau ada yang mau membandingkan kenapa di era Megawati tidak diambil ataupun di era Habibie dan juga Gus Dur tidak dijalankan, saya akan menjawab dengan sangat mudah. Karena mereka tidak pernah memimpin 2 periode dan bahkan beberapa di antara mereka 1 periode penuh pun belum. Harusnya SBY yang berkuasa 2 periode penuh yang boleh dituntut untuk menyelesaikan masalah ini dan dituding kalau mereka tidak selesai. Ya Partai Demokrat lah yang harusnya menjawab kenapa BLBI tidak selesai di era SBY. Kembali lagi ke Presiden Joko Widodo yang benar-benar memberikan perhatian yang serius dan fokus terhadap para debitur di masa pandemi seperti ini. Negara butuh uang bukan untuk memenuhi pundi-pundi pejabatnya, namun pemerintah untuk memberikan sebuah pembuktian bahwa negara ini tidak bisa dibeli. Apalagi kita melihat dari rekam jejak Lipo Group yang pernah membangun proyek Meikarta yang juga pada akhirnya terendus korupsi oleh negara. Orang-orang penting di Meikarta ditangkap, salah satunya adalah bos Meikarta. Makanya seharusnya tahu diri dong, menggunakan uang-uang para pembeli untuk melakukan korupsi. Jangan sampai lepas, karena kalau lepas takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Janji muluk-muluk yang too good to be true dilakukan oleh Meikarta. Semua orang dari ekonomi menengah dan bahkan beberapa menengah ke bawah melakukan pembelian transaksi dengan iming-iming investasi dan kota dalam kota. Iklannya gak jelas. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mangkrak kayak Candi Hambalang dan hanya beberapa gedung yang akhirnya dibangun. Tidak seperti janji awal yang bisa serah terima di tahun-tahun belakangan kemarin harusnya. JR yang merupakan bos besar Lipo Group namanya terusik lagi. Kita melihat dulu ada bawahannya yang sudah ditangkap KPK adalah Billy Sindoro. Billy ditangkap di rumahnya yang mewah. Sempat beredar bahwa rumah JR pun juga sempat digeledah KPK. Dan saat itu tidak ada masalah, jadi tidak ditangkap. Kalau nggak ada masalah atau nggak ada barang bukti yang kuat untuk menjerat JR, kenapa dia harus ditangkap? Tapi sekarang kita melihat dari masa lalu. Orang-orang dulu yang pada tahun 90-an ini masih ada dari saat itu sampai saat ini ya memang harus ditanya oleh pihak hukum. Jadi kalau kita melihat dari aset Lipo 1,3 triliun yang diambil, harusnya polisi sudah menerbitkan surat pencekalan untuk keluar negeri bagi orang-orang yang terlibat ataupun para direksi Lipo Group. Kalau pemerintah serius mau menyelesaikan masalah ini, ayo jangan tanggung-tanggung. Jangan nanti akhirnya mangkrak lagi kasus BLBI ini, seperti mangkraknya Candi Hambalang. 1,3 aset yang disita itu, serius banget, jangan stop di sitaan saja. Begitulah sita-sita. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Ngakunya tak risau interpelasi. Kenapa Anies undang fraksi DPRD DKI? Ditulis oleh Syardi dari siward.com.
Usulan penggunaan hak interpelasi resmi diajukan fraksi PDIP dan fraksi PSI ke pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka mengaku menemukan indikasi kerugian dalam penyelenggaraan Formula E. Pengajuan usul sudah dilakukan secara resmi pada Kamis kemarin. 25 anggota fraksi dari PDIP dan 8 anggota fraksi dari PSI. Ini baru setengah jalan dan belum bisa dikatakan berhasil karena jumlahnya baru 33 orang anggota dewan. Padahal butuh lebih dari separuh total anggota untuk memulai rapat paripurna interpelasi. Selain itu butuh persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir untuk memutuskan interpelasi. Jadi kalau hanya berharap dari jumlah anggota dari PDIP dan PSI saja tentu tidak akan cukup. Anies sebelumnya mengatakan dirinya tidak risau soal pengajuan interpelasi oleh fraksi PSI dan PDIP terkait Formula E. Dia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi COVID-19 ketimbang masalah interpelasi Formula E. Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi. Yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik, dan kemudian kita bisa maju menjadi kota yang lebih tangguh, kata Anies. Dengan tegas, Anies kembali mengatakan isu interpelasi tidak menyita perhatian pihaknya. Ini interpelasi persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali. Justru malah kita lebih fokus. Lagi sibuk-sibuk menangani COVID, kita akan terus sibuk menangani COVID, katanya. Biarkan itu proses berjalan di internal Dewan. Karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan, katanya. Tapi semua itu hanya lip service. Hanya ucapan saja yang tidak sesuai dengan kondisi hatinya. Sebenarnya, Anies sangat khawatir dengan interpelasi ini. Ini tampak jelas di mana Anies mengundang 7 fraksi DPRD DKI, minus PDIP dan PSI tak hadir untuk melakukan pertemuan di rumah dinasnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E. Kesepakatan 7 fraksi tersebut terjadi setelah mereka melakukan pertemuan dengan Anies. Kalau Anies tidak khawatir dengan interpelasi, kenapa dia mengundang mereka? Kalau tidak risau dan memikirkan interpelasi, kenapa harus mengundang untuk klarifikasi? Bukannya mengklarifikasi saat interpelasi. Semuanya bisa dijelaskan saat interpelasi nanti, agar terang benderang, dan publik pun bisa tahu semua kejelasan yang selama ini gantung. Tapi Anies malah undang mereka di rumah dinas. Apa yang dibicarakan Anies sebenarnya? Apakah ada hal yang ditutupi dan perlu dibicarakan secara tertutup? Katanya Formula E ini harus dilaksanakan karena dapat menjadi pemantik ekonomi yang sempat tersumbat karena pandemi. Saya rasa ini tidak ada kaitannya sama sekali. Seberapa yakin Formula E akan diadakan dengan penonton kapasitas full? Kalaupun ada, pasti dibatasi sekian persen saja. Mendongkrak ekonomi dari segi apa? Tidak ada yang tahu persis jalan pikiran Anies. Semakin jelas kalau Formula E ini adalah